Xiao Yuan, Lu Haimei. kamu bukannya sudah pergi? Ini yang kamu bilang mau cari gaun pengantin. Bikin ilfil aja. Kamu punya uang mahar 30 juta. Tapi orang tua bilang harus punya rumah di pusat kota. Tidak kurang dari 200 meter persegi. Ada pembunuhan. Hadiah buatmu makanlah. Xiao Yuan. Saudaraku, hidupku susah. Dapat pesanan bernilai 1 juta. Kerjakan uangmu langsung cair. Li Xiaokun si bajingan itu. Halo Tuan. Sepertinya sudah menemukan jejak sang pangeran. Telurku sakit. Hansan, telurku kurang ajar. Dari mana datangnya kakek tua berani sombong sama Biao Ge? Long Ye, kenapa Anda datang? Aku cuma mau ngajarin orang baru. Kedepannya siapa yang berani ganggu dia? Berarti melawan Long Men. Kenapa Long Ye? Dia siapa sih? Long Ye, aku mohon maafkan aku. Ikut aku. Biao Ge. Hal hari ini, jangan bilang siapa-siapa. Terima kasih senior sudah menolong. Masuk karena apa? Tuduhan melukai orang dengan sengaja. Hahaha. Senior, kenapa Anda tertawa? Pria sejati harus bisa fleksibel. Senior tidak tanya kenapa aku melukai orang. Kamu pakai ini dulu. Hormat Long Ye, hormat Long Ye. 3 tahun selamat Long Ye, akhirnya menemukan keturunan. Langit tidak memusnahkan Long Men. Anak itu 3 tahun ikut aku. Belajar ilmu pengobatan. Hanya saja waktuku tidak banyak lagi. Tidak sempat ajarin ilmu bela diri. Perintah Long Men Pangeran sudah keluar gunung. Tetapkan tanggal 8 bulan 8 jam 8 menit 8. Di Long Tangkou, adakan upacara penerus. Terima perintah. Kamu cepat ikut anak itu. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun ya Long Ye. Kalau aku tidak salah tebak, dia pasti pertama kali pergi ke rumah orang tua angkatnya. Kamu mau apa? Tolong aku. Lepaskan aku. Kamu pikir anakmu bisa kembali hidup-hidup? Jujur saja, siapapun yang melawan Tuan Li pasti akan kena getahnya. Lihat aja gimana aku menghajar kamu hari ini. Berhenti. Xiao Yuan. Sampah, kembali dulu kamu memukul kepala Tuan Li. Karena kamu sudah keluar. Serang dia. Lu Haimei ini yang kamu bilang mau pergi pilih gaun pengantin. Sungguh mengecewakan. Kalau kamu mau ikut aku, hampir tidak ada orang yang berani mengganggumu lagi. Anak. Lihat anakmu yang sampah ini. Tolong jangan pukul anakku lagi. Tolong jangan pukul anakku lagi. Mama.
Tidak tahu diri. Hahaha. Mama, Aku sampai tidak tega melihatnya hari ini. Cukup sampai sini. Cepat bawa ibumu ke rumah sakit, jangan sampai mati. Nanti aku akan menyiksamu dengan baik. Hahaha. Pergi. Mama tahan, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Cepat panggil dokter. Tolong selamatkan ibuku, dokter. Kamu ini ngapain? Dokter. Tolong selamatkan ibuku, dia butuh transfusi darah segera. Jangan panik, ini rumah sakit swasta. Putri keluarga Sao, kambuh sakit jantungnya. Selamatkan putri keluarga Sao dulu. Dokter, ibuku butuh transfusi darah segera. Dokter, tolong selamatkan ibuku dulu. Orang miskin seperti kamu berani masuk rumah sakit kami. Dokter, tolong atur transfusi darah, aku akan bayar sekarang. Orang miskin seperti kamu mau bayar. Dijual juga tidak akan dapat 100 yuan. Dokter, aku mohon tolong atur transfusi darah dulu. Ibuku sudah tidak kuat lagi. Ini rumah sakit orang kaya Tiongkok. Maaf, nyawa orang miskin seperti kalian. Kami tidak bisa selamatkan. Dokter, tolong atur transfusi darah dulu. Aku akan segera mengumpulkan uang dan membayar biayanya. Pergi sana. Dokter. Xiao Yuan. MA, aku di sini, MA. Aku akan segera mengumpulkan uang. Jangan pergi, Xiao Yuan. MA sangat senang bisa bertemu denganmu. Anak baik, dengarkan kata-kata MA. Jangan cari Lu Haimei. Dulu kita salah lihat. Ayahmu juga meninggal di tangan Lu Haimei dan Li Xiaokun. MA. Lu Haimei akan segera menikah dengan keluarga kaya. Kamu tidak bisa melawannya. Jaga dirimu baik-baik. MA. Dari mana datangnya orang bodoh yang tidak tahu malu ini? Sepertinya kamu tidak ingin hidup hari ini. Pergi dari sini. Berkelahi di rumah sakit. Oh, ternyata kamu si miskin sialan. Kamu pantas jadi dokter. Kamu siapa sih berani bicara seperti itu padaku? Membiarkan orang kaya menguasai sumber daya menindas yang lemah. Sampah mengajari aku. Membiarkan ibuku mati di depanmu. Tidak mau menolong dengan transfusi darah. Ingat ya, nak. Nyawa seluruh keluargamu tidak sebanding dengan satu jari Nona Zhao. Bajingan. Gila, minggir. Dokter anjing yang menghina nyawa. Aku pasti akan membuatmu membayar untuk perbuatanmu hari ini. Hei, dengar enggak? Anak ini ngapain sih mimpi siang bolong cuma kamu? Membuatku membayar, hahaha. Direktur datang. Direktur Bai datang. Direktur, entah dari mana datangnya orang gila ini. Aku sedang menangani sampah kecil ini, berisik. Ini rumah sakit kaya Tiongkok, bergaul dengan pasien. Tidak pantas ya. Direktur, benar. Anak muda kamu membuat keributan di rumah sakit kami. Ada apa, direktur? Kamu harus membela aku, anak ini ibunya meninggal. Sedang berantem denganku di sini. Ini rumah sakit pribadi untuk orang kaya. Orang miskin seperti kamu bisa masuk sembarangan? Diam. Anak muda, bisakah kamu menjelaskan alasannya? Direktur mungkin tidak perlu banyak bicara dengannya. Langsung keluarkan dia dari rumah sakit saja. Benar, Direktur, saat itu saya ada di sana. Orang gila ini yang membuat keributan. Benar-benar saat itu Xiao Zhang juga ada di sana, direktur. Saat itu saya sedang menuju ke tempat Nona Zhao. Tapi dihadang oleh sampah ini. Minai Ruu Minal Makin Abanya yang hina. Jangan kau hina ibuku. Apa yang bisa kulakukan dengan menghinamu, nyawa semut seperti kalian? Mati satu pun tidak apa-apa, transfusi darah. Bisakah kalian membayarnya? Benar, kau lihat ini tempat apa? Satpam. Coba lihat dirimu sendiri. Tunggu. Kantongmu lebih kosong dari wajahmu, kau ini siapa? Ini. Direktur, Anda kenal dia? Kau direktur dokter di sini tidak mau menolong orang yang sekarat. Apa yang bisa kau katakan? Ada hal seperti ini, jangan khawatir. Akan kucari tahu dokter mana, segera akan kumecatnya. Ketua Asosiasi Medis Tiongkok datang. Apa ketua juga datang? Kalian membuat masalah besar.
Kalian ini benar-benar berani. Ketua Asosiasi Medis Tiongkok Hansan menghadap Tuan Muda. Apa Tuan Muda? Bangunlah. Ketua sampah ini memutarbalikkan fakta. Anda harus membela kami. Kau pantas mengajarku melakukan sesuatu, Direktur Bai. Tuan Muda mengalami penghinaan di wilayah kekuasaanku. Beginikah caramu bekerja, Ketua? Semua kesalahanku, aku menerima hukuman. Direktur Bai. Ketika Tuan Muda Kilyar Parenta Gerbang Naga Sedaku Karim. Bagaimana? Upacara penobatan tanggal 8 Agustus. Apa kau tidak menerimanya? Tidak. Aku juga tidak sengaja. Baru saja melihat benda gerbang naga yang dipakai Tuan Muda. Direktur tidak baik. Detak jantung Nona Zhao berhenti lagi, Direktur. Tidak baik, detak jantung Nona Zhao benar-benar berhenti. Direktur, lihat Tuan Muda. Ketua di depan Tuan Muda, bisakah Anda? Kalau kata-kata itu nggak ada gunanya, mending nggak usah diucapkan. Sudah aku selamatkan dia. Kasih obat ini ke dia nggak bakal mati. Yang Master selanjutnya. Aku mau nguburin ibuku. Kalau gitu aku langsung kirim orang ke sana. Jangan ikut aku nggak suka banyak orang tinggal di sini. Urus 2 orang itu. Baik. Din, aku yang nggak tahu diri. Jangan kirim aku ke inspektorat, tolong. Terima kasih Yang Master, sudah menyelamatkan Din Bai. Orangmu sendiri. Urus sendiri. Ketua. Upacara pengangkatan umumkan. Ke semua cabang Longmen di Jiangzhou. Dan ke semua keluarga besar kirim undangan. Baik, Departemen Medis Longmen siap melaksanakan. Ayah ibu. Tenanglah dendam kalian. Pasti akan kubalas. Tanpa uang mahar 300.000, orang tuaku nggak bakal setuju kita nikah. Hai Mei, jangan khawatir soal mahar. Aku yang urus. Lu Hai Mei. Dari awal. Kamu nggak suka aku karena aku miskin ya? Hai Mei, uang mahar sudah kukumpulkan, kita bisa nikah. Tapi orang tuaku bilang masih butuh rumah di pusat kota. Kalau bisa 200 meter persegi. Aku Zhao Yun 11. Akhirnya ketemu kamu. Terima kasih sudah menyelamatkan aku di rumah sakit waktu itu. Terus? Aku turut berduka atas kepergian ibumu. Ini bukan di Amerika. Di Tiongkok semua orang setara. Dokter itu memang pantas mati. Aku mewakili diriku sendiri dengan tulus. Setelah minta maaf kamu bisa pergi. Kematian ibuku nggak ada hubungan langsung denganmu. Aku dengar kamu jual rumah untuk beli makam orang tuamu. Terus apa rencanamu selanjutnya? Ngapain kamu peduli? Aku mau menawarkanmu jadi dokter pribadiku. Kalau aku bilang nggak? Nggak, kamu nggak akan bilang nggak. Dalam situasi seperti itu kamu masih menyelamatkanku. Itu membuktikan kamu orang baik. Orang baik. Jadi orang baik harus dikhianati oleh orang yang dicintai. Orang baik harus masuk penjara, orang baik harus menerima penghinaan. Aku sudah meneliti masa lalumu. Jika kamu mau, aku bisa menemani kamu untuk balas dendam. Rumahku sudah sampai, masuklah. Jadi dokter pribadi harus tinggal di rumah juga. Pasien seperti aku yang bisa tiba-tiba meninggal kapan saja. Sangat ingin mengikat dokter pribadi di sampingku. Tapi. Jangan tapi-tapi lagi, cepat masuklah. Bukannya kamu pasien kok, tenaganya besar sekali. Kamu tutup pintunya. Kamu nonton TV dulu. Oke. Aku mau mandi dulu. Sekarang kita sisipkan iklan. Putra orang terkaya di kota ini, Li Shaokun, mengadakan upacara pernikahan dengan Miss Lu Haimei di Hotel Kaiyue. Lu Haimei. Apakah kamu pikir aku sudah mati di penjara? Begitu tergesa-gesa menjual dirimu ke tempat tidur orang kaya.
Kamu kenal. Ya. Aku berencana untuk menghadiri pernikahan. Mantan pacar. Musuh. Kamu mau kemana sudah larut malam? Mau membereskan sampah. Untuk membuka jalan balas dendam besok. Hai ayah. Besok pernikahan keluarga Lee di Hotel Kaiwei. Berikan aku satu undangan. Cewek hari ini benar-benar bagus boleh juga. Hahaha. Apa itu manusia atau hantu? Kakekmu. Oh ternyata kamu sampah kenapa? Siang tadi belum cukup menghajar kamu. Di mana ibumu wah? Sampah ini marah juga. Hahaha sampah. Menyebutnya kenapa ibu kamu yang brengsek itu? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jadi anjing Li Xiaokun bangga ya? Diam. Nama Li Xiao, tidak boleh kamu sebut langsung. Jadi anjing sampai sejauh ini jarang ada di dunia ini. Kau ini anjing. Sudah mau mati masih banyak bicara. Sialan. Hari ini aku tidak akan menyiksa kau sampai habis. Aku tidak akan disebut Shao yang serang. Berhenti siapa? Mengganggu urusanku. Hansan Ye. Angin apa yang membawa Anda ke sini? Aku tidak boleh datang bukan-bukan. Anda sudah lama tidak muncul. Saya sangat merindukan Anda. Kebetulan hari ini menghukum seorang brengsek. Anda bisa memberi penilaian. Brengsek ya dia itu. Xiao Yuan. Menyinggung keluarga Li dari Jiangzhou. Dia mengganggu tunanganku. Membunuh orang tuaku, apakah aku yang menyinggung dia? Omong kosong bicara soal keadilan di kantor pemeriksa. Di sini yang kuat yang berkuasa. Hansan Ye Anda, sebagai wakil pemimpin Longmen. Menurut Anda apa yang saya katakan benar? Sepertinya harus ikut memainkan drama ini bersama pemimpin. San Ye ya. Ya dunia ini. Pada akhirnya yang kuat yang dihormati. Dengar tidak? Bahkan San Ye bilang saya benar. Kedepannya ikut saya pasti sukses. Cepat menjadi raja. Pemimpin benar. Kami hidup mati untuk pemimpin. Hahaha anak Xiao. Katakan mau mati bagaimana? Tunggu. Ada APA. Anda berlutut dan memohon maaf pada saya. Aku beritahu hari ini Hansan Ye ada di sini. Kau memohon padaku pun tidak ada gunanya. Hansan Ye. Saya sudah lama ingin bergabung dengan Longmen. Jika Anda merasa saya berbakat, bisakah memberi saya kesempatan? Saya ingin tahu apa yang keluarga Li berikan pada Anda. Sampai Anda mengganggu wanita tak bersenjata. Sudah mau mati masih banyak bicara. Serang. San Ye hari sudah gelap. Apakah Anda salah memukul orang? Ribut. Kamu sampah ini, berani meragukan mata San Ye saya. Bukan itu maksudnya. Hanya saja Kenapa dia membantu saya ya? kapan sampah seperti kamu berani menyela saya? Sampah kamu berani melawan pemimpin Longmen. Hansan Ye pemimpin Longmen. Bukannya Long Ye itu seorang tua. Anda pasti salah orang. Bahkan berani menyelidiki Longmen. Dia kemarin masih kami pukuli tidak mungkin. Hansan Ye Anda pasti salah orang. Kurang ajar, kalau bukan karena San Ye kemarin ikut. Manalah sampah seperti kamu bisa menghina pemimpin Longmen kami. Hansan Ye. Anda pasti bercanda. Orang paling bodoh di dunia. Tidak ada yang lebih dari semut seperti kamu. Hansan Ye salah paham. Semua salah paham air besar menghantam kuil naga. Saya juga bekerja untuk keluarga Li Ko. Masih berani memakai keluarga Li untuk menekan saya. Kamu punya berapa nyali Hansan Ye? Kekuatan Longmen Anda memang besar. Tapi saya juga orangnya Li Xiao. Anda tidak takut menyinggung keluarga Li Jiangzhou. Kurang ajar, jangan hanya keluarga Li. Bahkan 10 keluarga Li. Tidak akan tahan amarah Longmen cepat pergi. Ya. Tunggu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan pada saya? Apakah merasa ada banyak semut dari telapak tanganmu? Menggerogoti organ dalammu. Kakak.
Saya salah. Maafkan saya. Saat ibu saya memohon, apakah kamu pernah memikirkan untuk memaafkannya? Semuanya Lu Haimei yang menyuruh saya. Lu Haimei juga tidak akan saya lewatkan, kamu juga pantas mati. Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu dalam penderitaan tak berujung. Kamu. Keterampilan medis Xiao Ju benar-benar hebat. Menyelamatkan dan menghancurkan orang hanya dalam sekejap. Di penjara kamu adalah asisten kakek. Saya pikir kekuatanmu hanya di penjara saja. Xiao Ju, kamu terlalu meremehkan Long Ye. Dan terlalu meremehkan Long Men. Kenapa kamu juga memanggilku tuan muda? Long Ye telah mengeluarkan perintah naga. Tell a member to who Simiwa Kabang Bizar di Zhangzhou. Dan Simiwa Orang Penteng. Pada tanggal 8 bulan 8 pukul 88. Akan mengadakan upacara pengangkatan untukmu tepat waktu. Kenapa ini terjadi? Karena kamu adalah satu-satunya keturunan Long. Di dunia ini, nama aslimu adalah Long. Hanya saja dulu kamu ditinggalkan di dunia. Untungnya keluarga Xiao merawatmu hingga besar. Apa? Tuan muda, jangan marah pada Long Ye. Dulu Long Ye sibuk dengan urusan naga. Dia memang mengirim orang untuk mencarimu. Tapi untungnya, akhirnya bertemu denganmu di penjara-penjara itu. Sebenarnya juga salah satu markas kami. Tuan muda, selanjutnya kamu mau pergi kemana? Mencari Li Xiaokun Lu Haimei untuk membalas dendam atas pembunuhan keluarganya. Selamat jalan tuan muda. Tidak ada undangan tidak boleh masuk. Saya mencari pengantin Lu Haimei. Kamu siapa? Jangan memaksa saya bertindak, cepat pergi. Xiao Yuan, kamu tidak mati. Kamu pikir saya sudah mati? Ternyata orang yang mencoba membunuhku di penjara adalah kamu yang menyuruhnya. Lu Haimei, betapa kejamnya hatimu. Xiao Yuan, saya peringatkan kamu jangan membuat keributan di pernikahan saya. Kalau tidak semua orang akan susah. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu telah menghancurkan keluargaku. Hari ini saya datang untuk menagih utangmu. Jangan kamu semua tuduh saya. Dari awal kamu yang menipu saya. Keluargamu miskin sampai rumah pun sewaan. Sungguh kamu awalnya berpakaian rapi. Ternyata kamu hanya orang miskin. Ternyata 5 tahun hubungan kita tidak ada artinya. Pergi. Haimei, hari bahagia kok marah-marah. Bukan si miskin itu. Tidak mati di penjara. Saya sudah mengeluarkan banyak uang. Untuk para penjahat di penjara. Hari-hari di penjara tidak enak ya. Lu Haimei, kamu telah menghancurkan saya. Dan merusak rumah saya. Xiao Yuan, kamu ingin memukul saya ya? Sampah tetap sampah. Selain marah tanpa daya, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Xiao Yuan, karena kamu sudah keluar dari penjara, saya tidak akan mengejar kamu lagi, pergilah. Cepat pergi kerja di proyek aja. Sampah. Kalian berdua pasangan selingkuh merusak rumah saya. Saya pasti akan membuat kalian hidup lebih sengsara dari mati. Kamu sampah berani berteriak di depan saya. Sepertinya saya terlalu baik sama kamu, berhenti. Zhao datang tepat waktu. Keamanan hotel kalian sangat buruk. Semua orang bisa masuk. Li Xiaokun, kamu keterlaluan. Isi. Hari ini memang kesalahan hotel kami. Hari ini hari bahagia. Minuman kami Zhao yang bayar. Jangan bikin suasana jadi buruk, cepat keluarkan orangnya. Jalan dengan baik. Tunggu. Zhao, jangan buang waktu. Dia cuma sampah. Cepat pukul dia lalu buang keluar. Agar tidak kembali. Zhao, mau pukul diam pergi. Zhao ini. Hari ini siapa yang berani sentuh dia, kami Zhao tidak akan berhenti. Apa yang terjadi ini? Zhao, apa maksudmu? Xiaoli, kamu yang mau mengusirnya. Benar, saya. Kenapa? Maka jangan salahkan kami. Zhao tidak sopan. Pesta pernikahan hari ini tidak bisa dilanjutkan, silakan pergi. Zhao, saya tidak salah dengar, ulangi. Kamu tidak salah dengar, pesta pernikahan hari ini. Hotel Kaiyue kami tidak bisa melayani, silakan pergi dengan sopan. Kalau tidak sopan, maka kami akan mengusir kalian. Zhao. Berani melawan keluarga kami Li Gongzi. Apakah kamu ingin menyatakan perang pada keluarga kami Zhao? Di Jiangzhou saya tahu keluarga Zhao punya sedikit kekuatan. Tapi jangan pikir keluarga Li tidak bisa menghadapi kamu. Dari nada suara Li Gongzi, keluarga Li mendapat keberuntungan besar ya, haha. Saya tidak akan menyukan lagi. Tanggal 8 Agustus upacara penerus Longmen. Ayah saya bilang, undangan sudah dalam perjalanan. Tunggu sampai kita mendekati tuan muda Longmen. Jiangzhou akan menjadi dunia milik keluarga Li kita. Mempermalukan aku? Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Hanya keluarga Li kalian. Pantas mendapatkan undangan untuk upakra warisan sangga memelukan. Maksudmu keluarga Zhao kalian lebih pantas? Kalau begitu tanpa banyak bicara, tanggal 8 Agustus. Akan menjadi saat kehancuran keluarga Zhao kalian. Masih belum mengusir orang. Kalian.
Xiao Kun, apakah Hotel Kaiyue tidak ingin buka lagi? Kami sudah membayar untuk menyewa seluruh tempat, kenapa tidak mengizinkan kami masuk? Uang yang kalian bayar bos kami akan mengganti 2 kali lipat. Tapi pernikahan kalian hari ini jangan harap bisa dilangsungkan di hotel kami. Beijing Gan Permarga Zhao. Keluarga Li dan keluarga Li Zhao mulai sekarang berseteru. Setelah aku mendekati Tuan Muda Longmen, aku akan membuat keluarga Zhao kalian hancur berantakan. Xiao Kun, hari ini adalah pernikahan kita. Banyak wartawan sudah datang. Aku tidak mau menjadi bahan tertawaan di Jiangzhou. Diam pandangan wanita bodoh. Dendam pernikahan hari ini, aku Li Xiao Kun mencatatnya. Zhao Xiaoyuan, tunggu saja, tunggu saja. Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Meski Xiao Yuan telah menyembuhkan penyakitku, kenapa kau memberikan penghormatan besar seperti itu? Yun 11, jangan bicara sembarangan. Nyaris mengusir Tuan Muda dari Hotel Zhao, Junling datang terlambat untuk menyelamatkan. Mohon Tuan Muda menghukum saya. Tuan Zhao tidak perlu khawatir, aku tidak apa-apakan. Sepet Yun Shi bersama, aku hormat kepada Tuan Muda Longmen. Apa? Tuan Muda Longmen. Xiao Yuan. Tuan Muda maafkan putri saya yang tidak tahu apa. Sejak Kessel dimanjakan oleh saya. Perintah Longmen belum dia ketahui. Sudahlah, tidak tahu maka tidak berdosa. Lagi pula saya juga sudah merasakan sedikit temperamen Tuan Zhao. Tuan Zhao tidak perlu memikirkannya. Tuan Muda berjiwa besar, terima kasih atas pengertiannya. Ayah, apa yang kau bicarakan? Bukankah Xiao Yuan dokter pribadiku? Yun 11, keluarga Zhao, kita adalah salah satu cabang yang membantu Longmen. Beberapa hari lalu baru saja mendapatkan perintah Longmen. Katanya Tuan Muda yang baru akan pada tanggal 8 Agustus mengadakan upacara warisan tak disangka. Bertemu Tuan Muda di sini. Apa itu Pangeran Longmen? Membantu. Yun 11, serahkan semua perusahaan propertimu untuk dikelola oleh pangeran. Mulai hari ini kamu dan aku harus sepenuh hati membantu pangeran. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Yun 11, ayah serius. Jangan bercanda denganku. Jangan khawatir Pak Zhao, aku pasti akan menyembuhkan penyakit hati Yun 11. Mengenai perusahaan properti, aku tidak berminat untuk mengurusnya sekarang. Aku masih perlu menyelidiki lebih lanjut tentang penjara Pak Zhao. Bisakah kamu mengatur beberapa orang untukku? Pangeran butuh orang terutama untuk mencari informasi. Pengawal rahasia Longmen sangat ahli dalam hal ini. Ngomong-ngomong Pak Zhao tentang aku sebagai Pangeran Longmen, tolong jaga kerahasiaannya. Perintah pangeran, di mana kamu tinggal sekarang? Ayah, dia tinggal di apartemenku. Yun 11, tempat tinggalmu kecil dan jelek. Bagaimana bisa menyusahkan pangeran? Kalian pindah saja ke villa di bukit. Tempat itu besar dan terang. Barusan aku kaget, aku pikir ayahku marah karena kita tinggal bersama, tapi ternyata karena apartemenku kecil. Dia takut kamu tidak nyaman. Pak Zhao terlalu baik. Vilanya sudah sampai, aku akan cari kuncinya ke pengurus. Kamu jalan-jalan saja di sekitar sini. Sayang, kenapa orang ini selalu muncul? Kita bertemu dia lagi di luar rumah baru. Dasar anjing, kenapa kamu tidak menghajarnya? Kalau berani jangan lari. Nanti aku turun dan menghajarmu. Kalau sudah datang tidak ada niat untuk lari. Dasar berani melawanku. Kamu akan menyesal. Lepaskan. Tanganku. Xiao Kun, hajar dia. Dasar perempuan, jangan banyak bicara, cepat bantu aku. Xiao Yuan, lepaskan dia, cepat lepaskan dia. Lepaskan Xiao Yuan. Kenapa kamu bisa bertemu mereka? Mereka tinggal di sini. Seluruh area villa ini milik keluarga kami karena ayahku menyuruhku menyerahkan properti untuk kamu kelola. Maka tempat ini sekarang milikmu. Jadi aku ingin mereka pergi dari area ini. Baiklah, aku akan segera memberitahu Satpam Properti. Tidak tahu orang bisa mengira kamu mendapat nikmat besar dari Pak Zhao. Bicara saja tidak takut gigimu copot. Xiao Yuan, aku tahu kematian ibumu sangat mengejutkanmu. Tapi Li Xiao adalah orang yang lapang dada. Kamu minta maaf dengan tulus, mungkin masih ada jalan keluar. Aku minta maaf. Meminta maaf mungkin sudah tidak berguna. Kecuali kamu berlutut di tanah dan membungkuk 3 kali kepadaku. Kalian gila ya? Sekarang aku yang menyuruh kalian pergi. Sampah keluarga Xiao, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Zhao. Tapi kamu ingin mengusirku dari rumah pernikahan ini. Mungkin dengan mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga Zhao. Kalian tidak akan berani melawan keluarga Li. Meskipun keluarga Li memang orang terkaya di Jiangzhou, tapi keluarga Zhao juga tidak mudah diintimidasi. Kalau ingin mengintimidasi keluarga Zhao, mungkin gigimu akan copot beberapa. Baiklah, kita lihat saja nanti tanggal 8 Agustus. Setelah upacara pengangkatan Pangeran Longmen. Kita hitung semuanya. Apa kamu ingin mengusirku? Zhao Yunxi, kamu benar-benar ingin berperang dengan keluarga Li. Xiao Yuan, aku akan mengingat dendam ini. Pergi. Keluar. Aku bilang keluar.
Sebelum ke rumah sakit jangan lupa bersihkan rumah. Ini sudah bukan rumah kalian lagi. Haruskah aku naik untuk menemui Xiao Yuan? Dia seperti orang yang berbeda setelah keluar dari penjara. Pasti ada orang hebal di belakangnya. Tidak, aku harus mencari tahu dulu. Berhenti Satpam, ngapain aja? Masukkan orang sembarangan. Zhao Yunxi, apa maksudmu? Aku sekarang adalah nyonya muda keluarga orang terkaya di Jiangzhou. Keluarga Zhao bahkan tidak masuk 3 besar orang terkaya. Berani bicara seperti itu padaku. Lucu sekali, pernikahanmu sudah jadi belum? Mengaku nyonya muda, pantaskah kamu? Aku tidak akan banyak bicara hari ini, aku datang untuk mencari Xiao Yuan. Tahan dia. Kamu mungkin suatu saat bisa menjadi nyonya muda keluarga Li. Tapi Bos Xiao sudah bukan orang yang bisa kamu temui sesuka hati. Aku heran Xiao Yuan ini. Orang macam apa sampai keluarga Zhao begitu berusaha melindunginya? Cuma karena ucapanmu, aku bisa suruh Satpam usir kamu. Kamu berani? Ingat wajah cewek ini. Kalau kalian berani biarin dia masuk lagi, kalian semua minggat. Ya. Xiao Yuan, aku baru mau cari kamu. Zhao Yunxi, si jalang itu ngehalangin aku. Lihat deh tanganku sampai lecet. Ada apa buru-buru bilang? Jangan marah-marah gitu dong. Aku cuma pengen nanya kabar kamu. Gimana setelah keluar dari penjara? Berkat kamu aku jadi gak punya rumah. Puas gak? Kok bisa? Keluarga Zhao kan udah kasih kamu villa besar. Ada keberuntungan apa ya? Kok mereka bisa baik banget sama kamu? Kamu mau intip aku ya? Gak kok, aku cuma pengen nanya kabar kamu. Xiao Yuan, kamu lupa ya dulu kita kan baik banget. Li Xiao jahat sama kamu ya? Dia kan galak, mana selembut kamu. Kamu yang paling baik, Xiao Yuan. Kamu gak tahu setelah keluar penjara aku terus kepikiran kamu. Dia lebih lembut dari aku ya. Jagoan kamu ya. Kapan aku gak kasih kamu uang? Sekarang malah mau selingkuhin aku, kamu cari mati ya. Xiao Yuan, ada apa sih? Pergi. Xiao Yuan mikir apa sih? Jangan-jangan kamu sedih mantan kamu dipukul ya? Ngomong apa sih? Dia cuma cemburu. Xiao Kun, aku salah. Barusan aku ngomong itu semua bukan niat beneran. Aku cuma mau ngorek rahasia Xiao Yuan. Xiao Kun. Kak Gui, ini aku. Akhir-akhir ini aku ketemu orang nyari mati. Aku mau minta tolong kamu urusin dia. Orangnya di properti Zhao. Sekalian kasih pelajaran ke keluarga Zhao. Aku kasih bayaran double. Lihat tuh. Itu gedung baru Zhao yang mau selesai. Saya sudah mencari tahu, ada sejumlah bahan bangunan impor di dalam. Jangan sampai terkena air. Anak muda keluarga Li membayar kita 2 kali lipat. Kalian malam ini harus bekerja keras. Kasih bahan bangunan itu mandi yang baik. Selesai hari ini ada inspeksi dari atas. Kamu tunggu saja lihat pertunjukannya. Pasti sebentar lagi. Buat keluarga Zhao keluar sambil menangis. Keluar. Bukan katanya keluar sambil menangis, sialan. Saya turun tanya. Keluarga Zhao, apa kamu menyembunyikan sesuatu, sialan? Bahan bangunan itu kan seharusnya kebanjiran. Sepertinya kita tidak perlu melaporkan ke polisi. Orang yang berbuat salah datang sendiri. Saudara Gui, dulu kita pernah bekerja sama. Kali ini kamu bekerja untuk siapa, kasih tahu dong. Manager Zhao, karena kita pernah bekerja sama, kamu tahu sifat saya. Saya tidak mungkin mengkhianati bos saya. Sepertinya akan terjadi perkelahian. Kepalan tangan kakak Gui sangat keras. Saudara Gui, lihat ini apa? Saya adalah pengurus daerah selatan Jiangzhou Gui. Memberi salam kepada tuan muda. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba mengubah pesanan 2 hari lalu, dan mengganti bahan bangunan itu dengan bahan tahan air, kita pasti sudah kalah kali ini. Saya sangat bersalah. Cepat katakan siapa bos kamu. Tuan muda, tenang, masalah yang saya buat. Saya sendiri yang akan menyelesaikannya. Datang tepat waktu. Saya ingin lihat kamu berlutut seperti pengecut.
Apa yang kamu lakukan kakak Gui saya, sedang menghukum cucu saya. Sudah dipukul juga. Berani kamu kasih tahu saya, siapa sebenarnya si Ryuan itu? Sampai kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Anak muda saya, tidak bisa kasih tahu kamu siapa dia. Tapi dia pasti orang yang tidak bisa kamu lawan. Saya sarankan kamu berhati-hati. Oh ya, pacar kamu kan mantan pacarnya. Kenapa saya sarankan kamu menjauh darinya? Kalau kamu membuatnya marah wanita itu, tidak akan berakhir baik. Tidak benar. Pasti ada yang salah. Tunggu lihat apa ini. Kepala Wilayah Selatan Jiangzhou, Lau Gui, memberi salam kepada Tuan Muda. Kalung. Kalung jelek ini begitu berguna. Aku akan merebutnya darimu, lihat apa yang bisa kau andalkan. Orang-orang datang, tahan dia ya tuan ya tuan. Yun 11, kenapa akhir-akhir ini kau tidak bicara padaku? Apa kau masih marah? Jangan panggil aku begitu akrab. Kita paling hanya dokter dan pasien. Hubungan Tuan Muda Longman dan bawahan, hanya itu saja. Yun 11, apakah ada kesalahpahaman? Kita. Yun 11, jangan takut aku di sini. Bodyguardmu sendiri. Kau punya kekuasaan, kenapa tidak digunakan? Kau terluka, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Bawa orang-orang ini ke kantor pemeriksaan. Xiao Yuan jadi pintar. Tahu juga mencari orang untuk melindungi diri. Jangan pikir aku tidak punya cara, jika tidak dapat kalung. Xiao Yuan, lukamu begitu dalam. Benarkah tidak perlu ke rumah sakit? Tidak perlu, bantu aku mengeringkan darahnya. Oleskan obat ini untukku saja. Kau kok seperti orang zaman dulu, obat apa ini? Lukamu benar-benar tidak perlu disinfeksi atau minum obat anti radang. Ilmu pengobatan Tiongkok sangat luas dan mendalam. Luka kecil ini tidak perlu ribet. Kalau begitu obati aku obat penyakit jantung. Juga ramuan tradisional buatanmu sendiri. Sekarang penyakit jantungmu apakah lebih jarang, kambuh daripada dulu? Tampaknya kau memang punya kemampuan. Apakah dulu? Aku memang orang yang tidak berguna. Dulu. Kukira kau hanya mengandalkan status ini. Ayahku menyuruhku membantumu, aku masih agak tidak suka. Kalau sekarang, Sekarang. jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Kau akhir-akhir ini jarang bicara padaku. Apakah karena tidak suka? Aku juga tidak suka. Aku hanya melihatmu sepertinya sangat sedih hari itu. Penampilan Lu Haimei. Bagaimana mungkin aku merasa kasihan padanya? Dia membuatku di penjara, menghancurkan keluargaku. Aku bahkan tidak sempat membencinya. Aku tahu, jangan sampai lukanya terbuka lagi. Aku hanya takut kamu salah paham. Apa yang perlu disalahpahami? Aku hanya seorang bawahan dari Tuan Long. Tidak, di matamu kau lebih dari itu. Maaf. Aku bohong. Xiao Yuan, kamu benar-benar menyebalkan. Sudah lama banget pergi. Aku akan melakukannya Jangan sendiri. marah dong. Membuka kancing saja, tidak bisa, apa lagi yang bisa kamu lakukan. Aku tahu apa yang bisa kamu lakukan. Aku hanya punya waktu istirahat setengah jam siang ini, cepat katakan apa yang perlu. Aku mengajakmu keluar hari ini untuk membicarakan soal ayahmu yang meminta uang mahar kembali. Kalau bukan karena itu, aku tidak akan menemuimu. Cepat katakan. Mari kita minum dulu, ayo. Maaf, aku akan membersihkannya untukmu. Sudahlah, cepat katakan. Sebenarnya aku tidak ingin berpisah denganmu. Awalnya aku ingin bersamamu. Aku ingin menikahimu setelah kamu keluar. Bahkan jika tidak mau mengembalikan uang mahar. Lalu kenapa kamu menyuruh orang mematahkan kaki ayahku? Bukan begitu, aku hanya ingin memperingatkan Paman Xiao. Tapi tidak menyangka orang-orang itu terlalu kasar. Semua karena Li Xiaokun yang terlalu arogan. Ternyata benar, Li Xiaokun. Kalian berdua bekerja sama. Menghancurkan keluargaku. Bukan begitu, Xiao Yuan. Lu Haimei, jangan bicara apa-apa lagi. Kita adalah musuh. Pertemuan berikutnya tidak akan sesederhana minum air. Bukan begitu, Xiao Yuan, dengarkan penjelasanku.
Xiao Kun hanya dengan kalung jelek ini. Xiao You bisa mendapatkan uang dan orang yang dia inginkan. Benar, terakhir kali aku ingin langsung mengambilnya. Tapi tidak menyangka dia begitu takut mati. Menjaga dirinya dengan banyak pengawal lalu apa? Tetap saja aku bisa mendapatkan model kalungnya. Buat yang sama persis tidak bisa. Xiao Kun, kali ini aku sudah berjasa besarkan. Sayang, hebat sekali. Xiao Kun, aku masih mau lagi. Astaga, dalam satu malam saja barang palsu ini sudah jadi. Hati-hati ya. Satu malam gak mungkin bisa bikin alo. Ini cuma tiruan gula, jangan sampai rusak ya tuan muda. Xiao Kun, kenapa kamu upload ke internet sih? Kamu bodoh ya. Zhao Zong dan Gui Ge aja melihat kalung ini langsung tunduk. Bilang gak apa-apa. Artinya ini bisa mempengaruhi banyak orang. Tentu saja aku ingin menyelidiki siapa di balik ini. Agar bisa kugunakan untukku. Xiao Kun, kamu memang hebat. Lihat kan, ada DM masuk. Jam 2 siang di Gunung New Shou. Dia bahkan kirim emoticon sujud. I can sedar kina pansing. Xiao Kun, aku mau ikut sama kamu. Aku juga mau merasakan disanjung-sanjung. Oke, aku ajak kamu. Sialan, orang ini nggak ada niat baik sama sekali. Kalau dia datang tuan muda pasti akan tunjukkan kekuasaan. Marahin dia. Iya, kalau dia berani membantah. Pukulin dia. Siapa yang mau pukulin aku? Kamu janjian jam 2 kok baru datang sekarang. Macet di jalan, kenapa nggak berangkat lebih awal? Cepat minta maaf sama tuan muda. Cepat minta maaf sama Tuan Muda Li. Kamu sudah lihat kalungnya. Cepat sujud dan kau tahu sama tuan muda. Kamu. Xiao Kun. Siapa yang sujud sama siapa sih aku? Xiao Kun, Aku yang sujud sama Anda, mohon ampun, mohon ampun. kamu cepat lepaskan dia. Mohon ampun tuan besar. Mohon Tuan Besar lepaskan suami saya. Xiao Kun, kamu nggak apa-apakan. Kamu keluar lihat dulu orangnya sudah pergi belum? Aku takut orang itu terlalu menakutkan. Dasar nggak berguna. Ngomel sama aku nggak ada gunanya kan ide bikin kalung palsu itu dari kamu. Selanjutnya gimana nih? Apa karena sebuah kalung kita harus kalah sama si Riwan? Mungkin aku bisa bantu kamu. Dasar pengecut, cuma kalian berdua yang penakut. Gimana caranya ngadepin si Riwan kayak gini? Siapa sih lo? Gue orang Longman. Siapa sih tadi yang nama belakangnya Han? Lo aja gak tahu siapa dia. Berani banget sih lo bikin kalung palsu. Malah dipamerin di internet. Belum pernah ngalamin hal kayak gini. Siapa yang pakai kalung itu jadi bos emang kenapa? Sebenarnya Longye dari Longman udah mau tutup usia. Tahu-tahu nemu seorang pewaris terus ngeluarin perintah Longman. Ditetapkan tanggal 8 bulan 8 buat upacara penerusannya. Gue Hutou udah lama di Longman. Ngalahin segala rintangan tiba-tiba diganti. Gue Hutou gak terima. Hugo, lo bisa bantu kita ngadepin Xiao Yuan. Mulai hari ini, kalian berdua ikut perintah gue, tunggu gue jadi pewaris Longman. Ambil kota Jiangcheng ini. Kita bagi-bagi, oke? Huge, keluarga Li bakal dukung Huge sepenuhnya. Ambil alih Longman. Yun 11 ada apa? 1 jam yang lalu, internet lagi ramain isu buruk tentang perusahaan properti Zhao kita. Bikin banyak mitra mundur. Sekarang pihak inspeksi lagi ngurusin. Cari orang buat cek IP yang nyebarin isu itu. Lo curiga ada yang mau ganggu kita? Gue curiga ini sengaja nargetin gue. Keluarga Zhao udah memutuskan buat bantu lo. Jadi siapa yang nentang lo? Berarti nentang keluarga Zhao kita sama-sama hadapin.
Cepet banget datengnya. Huge. Selanjutnya serahin ke lo. Lihat aja gimana lo nanganin ini. Jujur aja. Isu itu gue yang nyebarin. Pihak inspeksi udah beberapa hari gak ada kemajuan. Kecuali gue yang turun tangan. Gimana caranya lo mau klarifikasi? Proyek besar yang lo pegang. Serahin ke gue dengan harga murah. Itu proyek yang keluarga Zhao udah dapetin. Lo mau ambil untung di tengah jalan mimpi kali. Hahaha. Saham kalian gak boleh turun lagi. Kalau turun lagi, pagi atau malam semuanya tidak akan bertahan. Lebih baik tidak mendapatkan sepeser pun. Daripada saat ini masih bernilai cepat transfer ke saya. Anda tahu siapa kami? Hahaha. Gadis kecil berambut kuning juga berani melawan saya. Jujur saja. Jangan bilang Anda hanya Zhaoyun 11 kecil. Bahkan ayah Anda datang dia harus berlutut saat berbicara. Haha Zhaoyun 11. Dalam hal kekuatan bawah tanah saya memberi Anda 3 poin. Tapi dalam hal kekayaan, keluarga Li dari Jiangzhou masih bisa berbicara. Karena berani datang sendirian. Anda seharusnya sudah siap tidak bisa kembalikan. Ayo. Sampah. Hari ini Anda sendiri yang datang. Jangan sentuh dia. Cukup melindunginya wanita cantik seperti ini. Apakah Anda pantas? Lebih baik biarkan tuan muda ini mencicipi rasanya dulu untuk Anda. Li Xiaokun, jika Anda berani menyentuhnya sekali, saya pasti akan membuat hidup Anda lebih buruk dari mati. Xiao Yuan. Jangan tidak tahu berapa berat diri Anda. Sampah Anda punya keberanian datang ke saya. Kalian berdua masih bermain cerita cinta di depan saya. Jujur saja. Setelah kalian datang hari ini, jangan berpikir bisa keluar dari pintu ini. Hari ini saya dan Huge tidak hanya menginginkan uang kalian, tetapi juga nyawa kalian. Katanya ada yang ingin mengambil nyawa anak saya. Paman Zhao, Anda juga datang. Pas balas dendam hari pernikahan saya. Huge ini adalah Xiao Zhao dari grup Zhao. Hahaha Xiao Zhao, sudah lama mendengar nama Anda. Ngomong-ngomong dua anak kecil ini. Mengenal saya CEO Zhao. Anda datang tepat waktu. Anda harus memberikan penjelasan Hutou. Berapa nyawa yang Anda punya Xiao Zhao? Apa maksudnya, bagian harimau naga yang terhormat? Kapan mulai melakukan bisnis pengawalan? Huge, bagaimana dia tahu Anda adalah orang dari naga? Sekarang semua orang tahu. Xiao Zhao, saya tahu Anda adalah orang dari naga. Orang-orang naga ada di bawah kita belum pernah bertemu. Bagaimana kau tahu tentang urusan Humenku? Kepala Inspektorat Longmen tiba. Apa Kepala Inspektorat datang? Yang mulia Kepala Inspektorat, mengapa kau datang? Kepala Inspektorat Longmen telah bertemu. Tuan Xiao. Kepala Inspektorat itu. Apa kau salah ini, hanya sampah keluarga Xiao? Hutou, kau berani sekali berkongsi dengan orang asing. Melakukan hal yang hina seperti ini, yang mulia Kepala Inspektorat. Saya Hutou tidak bersalah, tapi sejak dulu Inspektorat tidak pernah mengurus hal kecil seperti ini di bagian Hu. Apakah maksudmu tangan Inspektorat terlalu panjang? Yang mulia Kepala Inspektorat, hamba tidak berani, yang mulia Kepala Inspektorat. Walaupun saya orang luar TAPI urusan belakangnya ini. Kak Hu memang tidak melanggar aturan Longmen. Hanya diam. Anjing sialan, dari mana berani mengajari Longmen? Yang mulia Kepala Inspektorat, keterlaluan Kepala Inspektorat. Kau Kepala Inspektorat, ya aku tidak peduli siapa kau. Aku tidak akan mengubah namaku. Li Xiaokun dari Jiangzhou. Semuanya orang Longmen. Keluarga kami telah menerima undangan upacara Putra Mahkota. Setelah keluarga kami dekat dengan Putra Mahkota, aku akan membuat kalian semua mati. Maka aku ingin tahu, bagaimana kau mendapatkan undangan ini? Sudah tahu salah undangan seperti ini.
aku bisa dengan mudah mengatakannya. Tapi putra mahkota Longmen ini, pasti akan kudekati. Kalau tahu diri, bersihkan sampah ini untukku. Yang Mulia Kepala Inspektorat, saya Hutou, selalu melihat baik putra mahkota yang baru. Jadi menyetujui Tuan Li membersihkan sampah Siryuan ini. Bodoh. Apakah kau lupa keluarga Sao Tuan Sao, juga orang Longmen? Tuan Sao kau. Keluarga Li selalu ingin masuk Longmen. Tapi niat tidak baik tidak bisa bagaimana. Apakah kira keluarga Sao mudah ditindas? Yang Mulia Kepala Inspektorat saya salah. Air besar menghantam kuil naga ini, karena mata saya buta. Masalah tanah keluarga Zhao. Saya akan segera besok mengeluarkan surat. Mengembalikan nama baik keluarga Sao. Baik, mari kita pergi. Tunggu. Masalah Sao sudah selesai, Huge. Tolong bantu aku dengan sampah keluarga Xiao. Tuan Kepala aku memang berjanji pada Li Shao dari keluarga Li. Untuk membantu menangani sampah Xiaoyuan ini. Mohon Tuan Kepala hanya duduk dan menikmati pertunjukan. Xiaoyuan, jangan kira hanya kamu yang punya pelindung. Hari ini kamu akan mati menungguku. Lalu bagaimana caranya kamu ingin aku mati? Huge, pinjamkan aku belati milikmu. Aku akan memotong-motongnya untuk melampiaskan kebencianku. Mengapa repot-repot melibatkan Li Shao? Nanti setelah Li Shao naik ke posisi baru di Longmen. Tolong bantu juga bagianku, Hubu. Tentu saja. Setelah upacara pengangkatan pemimpin baru Longmen pada tanggal 8 Agustus. Bagianmu, Hubu, akan menjadi penguasa Longmen. Jangan bicara sembarangan, Tuan Kepala masih di sini. Tuan Kepala tenang saja. Setelah ini, aku pasti akan memuji Anda di depan pemimpin baru. Hahaha, tidak perlu. Aku dari inspektorat. Tidak perlu menjilat. Anak kecil keluarga Xiao, siapkan nyawamu. Tunggu. Apa? Minta ampun. Hari ini Huge ada di sini. Bahkan pemimpin Longmen datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku hanya ingin bertanya. Manfaat apa yang Hutou dapat dari keluarga Li sampai begitu mendukungmu? Haha, sudah dekat dengan kematian. Masih peduli dengan hal seperti ini, baiklah. Aku akan jujur, pemimpin baru Longmen dan Huge. Siapa sebenarnya pemimpin masa depan? Belum tentu pemimpin Longmen ini. Siapa sebenarnya belum ada yang tahu. Dari segi kemampuan, Huge seharusnya menjadi pemimpin baru Hutou. Kamu berani memberontak, bodoh. Kenapa kamu bicara sembarangan, Huge? Jangan panik, pemimpin baru itu. Hidup atau mati masih belum pasti tanggal 8 Agustus. Jelas-jelas pemilihan internal Longmen untuk pemimpin baru. Berani menghina pemimpin Longmen. Mencari mati, Tuan Kepala. Mohon Tuan Kepala bijaksana, omongan sampah ini tidak ada hubungannya dengan Hubu. Aku belum bertanya apa-apa. Kamu jadi panik karena merasa bersalah, ya? Yang Mulia Kepala bagian hamba mohon maaf. Hamba Hutou seharusnya tidak melakukan kesalahan ini. Tidak seharusnya memiliki niat buruk saat pergantian Longmen. Tolong ampuni hamba kali ini. Hutou, aku tanya kamu. Beberapa hari lalu perintah Longmen sudah dikeluarkan, kamu tahu kan? Hamba tahu upacara pengangkatan pewaris. Merupakan momen penting bagi kebangkitan Longmen selama 100 tahun. Kamu tahu-tahu kalau kamu sudah tahu. Berarti kamu sengaja melanggar hukum. Ikut aku ke kantor inspeksi. Yang Mulia Kepala bagian, tolong jangan masukkan hamba ke kantor inspeksi. Manajer Sao, kita sama-sama orang Longmen. Tolong maafkan hamba kali ini. Yang Mulia Kepala bagian, aku pikir lebih baik biarkan Tuan Xiao yang memberikan solusi. Tuan Xiao, apa pendapatmu, Siryuan? Tuan Xiao, tolong katakan situasi yang baik. Kedepannya aku akan membantu Tuan, seperti manajer Sao. Dan juga Li Shaokun si sampah ini. Kedepannya aku yang akan membereskannya, Huge. Kamu sampah, diam. Kalau begitu hukuman mati bisa diampuni. Tapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Tanganku kenapa sakit sekali? Tuan Xiao ini, kenapa ini bubuk penghancur tulang? Obatnya diberikan kepada kepala bagian inspeksi. Kalau dia puas denganmu, setiap bulan kamu bisa ambil obatnya darinya. Baik, terima kasih Tuan Xiao. Terima kasih Yang Mulia, Kepala bagian atas pengampunannya. Terima kasih Manajer Sao. Li Shaokun. Aku salah, tolong maafkan aku. Biarkan aku hidup. Tidak perlu. Sekarang aku tidak tertarik dengan nyawamu. Tapi di masa depan, aku sarankan kamu jangan melakukan hubungan intim. Kamu melakukan apa padaku? Bukan sesuatu yang menakutkan.
Hanya saja tanpa obatku. Kalau kamu melakukan hubungan intim, kamu akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang. Kamu baik-baik saja sendiri. Selamat jalan yang mulia kepala bagian. Xiao Yuan, obat yang baru saja kamu berikan ke Li Xiaokun benar-benar sehebat itu ya. Mana ada obat seperti itu di dunia ini, aku hanya menakut-nakutinya. Lalu kamu ini. Xiaoju dokter yang berhati mulia. Tapi menurutku, Li Xiaokun pasti sangat mencintai hidupnya. Tidak berani melakukan hubungan intim Xiaoju. Hamba mohon diri. Aku akan mengirim undangan secara luas. Mempersiapkan upacara pengangkatan Xiaoju. Pergilah sibuk. Hamba mohon diri. Yun 11 kamu buat video lucu dari ketakutan Li Xiaokun tadi, lalu upload ke bagian hiburan. Kamu jahat banget. Kamu suka aku jahat nggak? Kamu suka nggak sih? Ini pria yang kamu anggap baik. Ayah dia kan anak tunggal orang terkaya di Jiangzhou. Jangan meremehkannya. Aku kesal melihatnya yang penakut. Dia bisa apa selain memukul orang? Jangan sembunyi, aku sudah lihat sejak menikahinya. Setiap pulang selalu membawa luka. Kamu juga tidak bisa memaksaku mengakui. Xiao Yuan lebih baik darinya, sebelumnya keluarga Xiao You tidak punya uang. Kamu juga setuju aku meninggalkannya kan? Xiao Yuan ini juga bukan orang baik. Bisa mengendalikan keluarga Shao dan bagian harimau. Kamu nanti tidak bisa angkat kepala di depannya. Lalu aku harus bagaimana? Kamu ajak dia keluar, aku akan menemuinya langsung. Tidak langsung mencarinya. Zhao Yun 11 sudah memerintahkan satpam tidak mengizinkanku masuk gedung. Ayah kita tunggu Xiao You di sini saja. Benar-benar tidak berguna. Ini kan sudah turun. Ayah, bukannya kamu mau bicara dengannya? Kenapa tidak turun mencarinya? Kamu tidak tahu siapa yang kamu lepaskan. Bukan cuma penakut. Mengira dengan mengandalkan kekuatan keluarga Zhao bisa sukses. Aku menikah dengan keluarga Li, orang terkaya di Jiangzhou. Orang terkaya di Jiangzhou saja kamu anggap berharga. Kamu tahu seberapa besar kekuatan Longmen? Aku mana tahu. Ya, kamu tidak tahu. Keluarga Lu dulu juga cabang dari Longmen. Kakek moyangmu. Karena satu kesalahan, diusir dari gerbang naga oleh kepala keluarga. Ayah, kamu bercanda ya? Kamu tahu seberapa besar gerbang naga itu? Bukan hanya Jiangzhou. Seluruh negeri ada cabang gerbang naga yang melayani. Jadi kamu tahu siapa yang kamu tinggalkan? Xiao Yuan sehebat itu ya? Kamu ini. Keahlian medisnya menyelamatkan Xiao Yun 11. Dan menguasai gerbang naga. Kamu bisa melalui dia meraih posisi pemuda utama gerbang naga yang baru. Statusmu akan setara dengan putra mahkota kerajaan negara barat. Kamu sudah paham kan? Apakah sekarang masih ada kesempatan untuk menyesal? Sementara dia dan Xiao Yun 11 belum berkembang secara substansial. Sepet Labern Dak. Bagaimana dengan Li Xiaokun, masih perlu aku gantung? Li Xiaokun hanya sampah, jika digunakan dengan baik bisa menjadi pisau. Jika tidak berguna tinggal diusir saja. Saya mengerti, ayah. Yun 11 kamu datang tepat waktu. Lihat kamu suka yang mana. Aku akan meminta orang untuk mengantarkannya. Bukan ini perhiasan koleksi kerajaan berbagai negara. Jangan pedulikan yang lain, asal kamu suka, aku akan meminta orang untuk mengantarkan. Yang ungu ini cukup bagus. Tapi kalung-kalung ini seharusnya tidak dijualkan. Asal aku bilang mau, mereka harus menyerahkan dengan kedua tangan. Jangan bercanda, sudah malam, istirahatlah. Xiao Bai. Ketahuan kamu. Xiao Lu malam ini. Li Xiaokun, Lu Haimei, kamu ngapain, kamu gila ya? kamu bilang kalau aku mengunggah video ini ke internet. Apakah saham keluarga Li tidak akan jatuh? Coba saja. Terakhir kali kamu menghitung Zhao Real Estate, dan video kamu bersujud mengaku salah, japload ke internet. Saham keluarga Li tidak jatuh ya? Sekarang baru sedikit pulih. Kalau lagi begini, seluruh Jiangzhou tahu kamu adalah tunanganku. Kamu begini padaku, aku sangat sedih. Kalau kamu berani mendekat lagi, aku akan mengunggah ini ke internet. Semua orang melihat pasti akan terkejut. Haimei, jangan main-main, ini tidak lucu. Lakukan seperti yang kukatakan, kalau tidak, aku tidak akan berhenti padamu. Baiklah, baiklah, kamu bilang. Mau bagaimana? Datang-datang cepat-cepat.
Wanita. Jangan Xiao Kun, aku mohon padamu. Tolong jangan menyusahkan Xiao Yuan lagi, aku mohon. Aku memang ingin membunuhnya, kamu kali ini tidak bisa melindunginya. Jangan Xiao Kun. Aku mohon padaku, aku sangat mendengarmu. Kamu menyuruhku meninggalkannya, aku meninggalkannya. Kamu menyuruhku mengembalikan mas kawin Paman Xiao, aku mengembalikannya. Tapi Paman Xiao mati karena itu. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku mohon padamu. Kamu harus mendengarku, kalau tidak aku akan membunuhnya. Xiao Kun, jangan-jangan. Aku mohon Xiao Kun. Dia terluka cukup parah. Haruskah kita mengantarnya ke rumah sakit? Aku tidak mau ke rumah sakit Xiao Yuan. Bisakah aku istirahat sebentar di rumahmu? Nona Zhao tidak keberatan kan? Xiao Yuan, bagaimana menurutmu? Di depan sudah sampai, kamu bisa jalan sendiri. Terima kasih sudah menampungku. Kamu percaya apa yang dia katakan pada Li Xiaokun? Aku juga tidak tahu. Bukannya kamu bilang dia yang menghina dan menjebakmu sehingga kamu dipenjara. Xiao Yuan, tolong bantu aku. Xiao Yuan, tolong pegang aku. Zhao Yun 11. Mendekati Xiao Yuan. Kamu bukan lagi lawanku. Xiao Yuan, kamu menyakitiku. Jangan terburu-buru. Kamu sedang main apa? Aku tidak main apa-apa. Aku sudah dipukuli Li Xiaokun sampai seperti ini. Kamu masih tidak percaya? Berikan aku penjelasan. Apa yang kulakukan sebelumnya semua dipaksanya. Keluarga Li mereka sangat berkuasa. Mudah saja membeli keluarga Lu kami. Aku benar-benar terpaksa melakukan semua itu. Kalau begitu meninggalkanku. Mengirimku ke penjara, mematahkan kaki ayahku. Di penjara menyuruh orang untuk membunuhku. Semua itu dia yang memaksamu. Xiao Yuan, dari awal sampai akhir aku selalu mencintaimu. Xiao Yuan, kamu mau makan apel atau delima? Bebas. Kalau gitu apel saja. Aku ingat dulu kamu juga suka makan apel. Kamu orang yang suka mengingat masa lalu. Xiaozhu, barangnya sudah diterima. Letakkan di sini. Wah, besar sekali batu kecubung ini. Ini untukku? Xiao Yuan, kamu baik sekali. Masih ingat aku suka warna ungu. Kamu suka warna ungu. Iya. Kamu lupa ya? Setelan kapal pertama kita warnanya ungu. Xiaozhu, di rantai kalung ini ada inisial nama Xiao Furen yang sengaja diukir. Benarkah? Xiao Yuan, kamu terlalu baik padaku. Xiao Furen Longman. Zhao Yun 11. Aku baru datang semalam. Tapi sudah dengan mudah mendapatkan pria yang kamu idamkan. Zhao Yun 11, kenapa kamu belum pergi? Mau lihat aku memakai kalung ini? Xiao Yuan, tolong pasangkan untukku. Supaya dia bisa menyerah. Perhatikan baik-baik inisial Inggris di rantai ini. Siapa? Apa kamu salah tulis Xiao Yuan? Bodoh, malam-malam masih cemburu. Ini rumah kita, mau kemana lagi? Ini hari itu. Aku melihat kalung itu. Iya, kamu yang memilihnya sendiri. Simbol Xiao Furen Longman. Tanggal 8 Agustus bukan hanya hari penobatanku, tapi juga hari aku menikahimu. Menghadap Xiao Furen. Xiao Yuan, kamu sedang melamarku. Beberapa waktu lalu, aku sudah mengumpulkan semua departemen Longman. Mereka secara resmi mengangkatku sebagai Xiaozhu Longman. Aku menjadikan Longman sebagai mahar, memintamu menjadi istriku. Yun 11, kamu mau? Xiao Yuan, dasar pria brengsek, berani mempermainkanku. Duduk. Aku tidak pernah berniat mempermainkanmu. Justru kamu yang terus-menerus mempermainkanku. Mainkan sebuah adegan, kau pikir dengan bermain adegan bersama Li Xiaokun, kau bisa tetap di sampingku. Dasar brengsek. Karena kau begitu suka berakting. Kenapa aku tidak menyimpanmu di sampingku saja? Biar kau melihatku mengaku cinta pada Yun 11. Supaya kau bisa menyerah, bawa dia ke rumah sakit jiwa dan kunci beberapa hari. Baiklah. Xiao Yuan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Mau pergi lagi? Tidak pergi. Masuk.
Ayah, dokumen ini perlu kau tanda tangan. Ayah, apa yang kau lakukan ini? Ini adalah etiket untuk istri muda dari Longman. Ayah, jangan seperti ini. Kemarin, Yang Master memposting tanda istri muda di situs Longman. Meminta semua pemimpin cabang untuk mengingat ini. Lihat kalung seperti melihat istri muda. Tidak disangka Yang Master memberikan kalung itu padamu. Siapa lagi yang akan dia berikan kalau bukan aku? Berikan pada Lu Haimei itu. Yun 11, jangan bercanda mulai hari ini. Kau adalah istri muda Longman. Bahkan aku sebagai ayah harus menghormatimu. Ayah, mari kita seperti dulu saja. Aku tidak terbiasa dengan sikapmu ini. Yang Master sangat menghargai keluarga Shao kita. Kita harus lebih berdedikasi untuk Yang Master. Oh ya, malam ini ada pesta properti. Kau siapkan diri malam ini, temani Yang Master. Baik. Cantik gagah. Ini adalah simbol statusmu, kenapa kau sembunyikan? Malam ini aku hanya teman priamu. Bukan Yang Master Longman. Aktingku waktu itu sangat meyakinkan. Kenapa dia tidak tertipu? Kau masih berani bicara. Sudah kubilang hanya berpura-pura, kau malah benar-benar memukul. Li Xiao-kun, apa kau sengaja? Li Xiao, sudah lama aku tidak melihatmu. Belakangan ini di mana kau mencari untung? Aku juga sudah lama tidak melihatmu belakangan ini. Di mana aku mencari untung bisa kuberitahukan padamu. Tidak punya mata ya, kenapa menabrakku? Tidak punya mulut ya bisa bicara tidak. Xiao Yuan berani main tangan sama cewek gue. Mati aja lo. Kalau emang cewek lo ya jagain baik-baik. Jangan sampai dia lari-lari kayak anjing gila. Xiao Yuan, siapa yang bilang anjing gila? Udah. Jangan ribut, tuan rumah udah dateng. Ayah angkat. Haimei, kok lo di sini, bapak lo mana? Bapak gue ada urusan hari ini. Lama nggak ketemu, kok lo makin muda aja. Masa sih mulut lo manis banget? Baju lo kenapa? Dia yang nyiramin. Gue digangguin. Acara malam ini gue yang ngurus. Karena lo udah bikin anak angkat gue marah. Minggir aja lo. Dengar nggak, suruh lo pergi. Teman cowoknya juga ikut pergi. Nyonya muda. Lo manggil gue. Ternyata lo nyonya muda Longman yang baru. Maaf ya tadi, silakan nyonya muda hukum gue. Cepat berlutut, cepat. Anak angkat gue nggak ngerti, silakan nyonya muda hukum. Karena anak angkat lo bikin gue nggak senang. Ya suruh dia pergi aja. Nyonya muda baik banget, dia bikin lo marah. Pantas aja dihukum siapa. Masukin dia ke ruang gelap, jangan kasih makan siap. Ayah angkat, jangan. Nyonya muda tadi pemuda ada dateng nggak? Dia nggak bisa muncul sekarang. Yah, sayang banget. Nyonya muda silakan. Silakan. Bos lo siapa? Gue siapa nggak penting. Gue ada info buat lo. Gue juga orang Longman, gue kenal pemuda. Pemuda nggak dateng hari ini tapi tadi. Orang yang berdiri di samping nyonya muda terus gangguin dia. Masa sih? Gue nggak bisa turun tangan tapi gue tahu. Bos punya banyak orang. Hukum tuh bocah. Jangan sampai dia terus ngincar, nyonya muda bikin pemuda nggak senang. Makasih, gue tahu. Lu Haimei, Xiao Yuan. Anjing sama anjing langgeng selamanya. Semoga kalian bersenang-senang malam ini. Xiao Yuan, kenapa kamu juga dikurung di sini sampai dipukuli? Ayah angkatku yang melakukannya. Jangan lihat-lihat, ini tempat khusus ayah angkatku untuk mengurung orang. Kalau dia tidak datang melepaskan kita, tidak mungkin kita bisa keluar. Ah? Kamu ngapain? Air ini tidak boleh diminum. Obat perangsang yang kuat. Orang tua brengsek ini memang pantas jadi orang jalanan. Ada yang tercium seperti anjing. Pokoknya air ini tidak boleh diminum. Kenapa tidak boleh? Aku haus sekali, aku mau minum. Kasih ke aku. Enak banget, ayah angkatku tahu kasih aku air. Jangan dekat-dekat aku. Gila. Sedang cari Xiao Yuan, aku tahu dia di mana, ikut aku.
Mau bawa aku kemana? Nervous apa aku tidak akan makan kamu? Dia ada di dalam, tidak percaya, lihat sendiri. Kamu ngapain? Tebak sendiri. Xiao Yuan, tolong aku. Cepat bantu aku, Xiao Yuan. Sayangnya aku tidak bawa alat akupunktur, kalau tidak, tusuk dia 2 kali pasti dia langsung nyaman. Xiao Yuan, kamu brengsek. Jangan-jangan mau main yang seru-seru. Xiao Yuan. Cepat, Xiao Yuan. Xiao Yuan. Kamu mau ngapain, mau mati? Xiao Yuan. Tahan saja, pasti akan baik-baik saja. Cepat selamatkan aku, Xiao Yuan. Cepat selamatkan aku, cepat bantu aku. Mobilnya masih ada, berarti dia masih di hotel. Tapi pesta sudah bubar, HP juga tidak bisa dihubungi. Jangan-jangan dia dalam bahaya. Pulang sendiri, dipukul dulu terus dikurung lagi. Kok jadi kuat sekali, aku jadi lemas. Bawa aku ketemu bos kalian. Bos, tolong kami. Tidak berguna orang ini, bawa orang. Aku sampai kasih anak angkatku ke kamu. Itu menghormati kamu kalau kamu tidak tahu diri. Jangan salahkan aku. Kenapa harus melawan aku? Kamu tidak tahu. Kamu bahkan tidak punya kesadaran diri. Berani-beraninya mengincar istri muda Tuan Long. Sungguh terkutuk. Tuan muda aku malah mengirim orang untuk memukuli Tuan muda. Kali ini habis. Siapa yang menyuruhmu menyerangku? Si orang anak neko yang tidak tahu mau ya benar. Itu yang selalu di dekat anak angkatku. Lagi-lagi Li Xiaokun. Yun 11 kemungkinan besar ada di sana. Aku kasih kamu 10 menit. Hancurkan hotel ini. Temukan dia. Baik. Pasti kebanyakan minum. Kok tiba-tiba tidak bisa? Sabar ya, jangan marah. Li Xiaokun. Kau ini cucu berani menipu kakekmu waktu kakek masih jagoan. Kau masih kecebong. Tuan muda dan istri muda maaf membuat kalian kaget. Bagaimana menangani anak ini? Lemparkan ke ruang gelapmu, ada orang yang menunggunya di sana. Mengerti. Xiao Kun, kamu datang, Xiao Kun, kamu datang. Bagus sekali, cepat selamatkan aku, lepaskan aku. Xiao Kun, cepat selamatkan aku, lepaskan aku. Aku sangat tidak nyaman. Xiao Kun, cepat lepaskan aku. Xiao Kun, kamu datang untuk menyelamatkanku. Lu Hai Mei. Kamu gila ya, pelan-pelan. Aku masih terluka. Malam ini untung kamu cepat datang. Aku takut memikirkannya. Kedepannya aku akan suruh bodyguard selalu mengikutimu. Lu kamu tidak apa-apakan. Tidak apa-apa, malam ini masih bisa olahraga. Jahat. Huge, kali ini kamu harus bantu aku. Terakhir kali kena tipu dia aku juga kesal. Kali ini kamu punya ide, langsung bilang. Non Zhao itu dulu sering sakit, kamu tahu. Jadi
Terakhir kali aku culik dia aku ambil obatnya. Aku sudah suruh orang teliti penyakit jantung. Tidak tahan rangsangan. Kalau begitu kita bisa main-main dengan obatnya. Jangan teriak. Tolong jangan sakiti anakku. Tentu saja lakukan apa yang aku perintahkan. Kalau tidak kamu tidak akan pernah melihat kedua anak ini lagi. Baik, Yun 11 tunggu sebentar. Menurutmu aku cocok pakai ini? Bukan begitu, aku bawa kamu ketemu ayahku, kenapa kamu gugup? Beda. Hari ini aku akan secara resmi meminta izinnya untuk menikahimu. Dia calon mertuaku, aku tidak boleh sembarangan. Sudah cukup ganteng, ayo cepat masuk. Ayah, Nona kalian sudah kembali. Nona biar saya saja. masuk. Zhao Zong, kamu akhir-akhir ini kurang istirahat ya? Kenapa kelihatan lelah sekali? Aku juga tidak tahu kenapa. Jangan-jangan karena Xiao Zong sedang dinas luar kota kamu kangen. Jangan ngawur. Zhao Zong kamu kenapa? Zhao Zong akhirnya kamu sadar. Untung dibawa ke sini tepat waktu. Dokternya bilang hal-hal yang menakutkan aku sampai ketakutan. Penyakit lama dulu saat Xiao Zong tidak ada. Aku sering ke rumah sakit. Zhao Zong, obat yang Xiao Zong berikan sebaiknya jangan diminum lagi. Kenapa, ada apa? Dokter memeriksanya ternyata ada kandungan yang tidak baik. Kalau diminum terus bisa ada efek samping. Dan mudah Jangan bertele-tele, cepat katakan. mandul. Apa? Maaf Xiao Zong tidak mau bertemu denganmu sekarang. Bagaimana keadaannya, biarkan aku masuk melihatnya. Aku juga dokter, aku perlu tahu kondisi kesehatannya. Tubuhnya baik-baik saja tapi suasana hatinya tidak baik jadi tidak mau bertemu denganmu. Apa yang terjadi? Aku tidak berani bilang. 100.000 aku hanya ingin satu kalimat jujur darimu. 100.000 wah Xiao Zong. Tolong jangan gunakan uang untuk memaksaku. Aku akan memberitahumu. Yun 11, sepanjang sore ini aku sudah mengirim 500.000 angpau ke sekretarismu. Aku mengambil alih pekerjaannya dan mengorek informasinya. Aku nggak mau ngomong sama kamu keluar aja. Yun 11, aku ini calon suamimu. Suami, kamu pakai obat yang efek sampingnya parah buat ngerawat aku. Kamu pantas apa jadi suami aku? Kamu hampir ngerampas hak aku jadi ibu. Udah aku nggak bahas ini lagi, kamu jangan marah. Ya udah, kamu keluar aja. Yun 11, aku cuma pengen dapetin obatnya. Aku yakin obat yang aku kasih nggak ada masalah. Jadi obat yang kamu makan belakangan ini bisa nggak kamu kasih aku lihat? Obat aku kan semuanya dari kamu. Mungkin ada kesalahpahaman atau ada yang salah. Jadi bisa nggak kamu kasih aku lihat obatnya dulu? Aku suruh kamu keluar. Oke, aku pergi, kamu jangan marah. Keluar. Anda lihat kan bos Zhao, kita kelihatannya lembut dan manis. Sebenarnya keras kepala banget. Obat yang dia makan belakangan ini pasti ada masalah. Emosinya yang meledak-ledak juga ada hubungannya sama obat. Aku kasih kamu 10 juta lagi, kamu bantu aku ambil obatnya. Bos Xiao, bukan aku nggak mau dapetin uang ini. Tapi beneran nggak bisa dapetin. Obat bos Zhao taruhnya di bawah bantal. Dia tidurnya cepet bangun. 50 juta. Mungkin aku coba. Jangan bikin dia marah. Tahu-tahu aku ambil pas dia ke toilet. Obat ini ternyata bukan yang aku kasih ke Yun 11, meskipun kelihatannya sama persis. Tapi komposisinya beda banget. Yun 11 tiap hari bawa obatnya. Siapa ya yang ngerjain ini? Mr. Xiao, Nona bilang nggak mau ketemu kamu. Anda pulang aja deh. Bu Liu, biarin aku lihat dia, lihat sebentar aja. Nona nggak mau ketemu kamu jangan bikin aku susah. Anda pulang aja. Bantu aku cek gerak-gerik pengasuh keluarga Zhao Bu Liu belakangan ini. Kak Hu. Pas kamu jadi pemilik Longmen. Jangan lupa bagi-bagi keuntungan buat aku. Haha, tenang aja. Aku jamin keluarga Li bisa berkuasa di Jiangxi. Hahaha, Kak Hu orangnya udah dateng.
Semuanya silakan masuk. Kamu pantas apa datang sini? Aku pantas apa enggak? Kawan kita sudah kenal lama. Setelah ini kamu jadi pemimpin di Longmen. Keluarga Lu akan melayanimu dengan setia. Li, muda istri tunanganmu ini hebat ya. Di depanmu saja dia berani mesra dengan aku. Kalau Hu suka, aku kasih aja deh. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Hahaha, sekarang semua sudah datang. Aku umumkan mulai hari ini. Aku Hu Tou adalah pemimpin baru Longmen. Kenapa kalian nggak sujud? Kalungmu. Kita harus verifikasi keasliannya Hu. Santai aja biar dia cek. Aku sendiri yang lepas dari leher anjing Xiao Yuan. Masa bisa palsu? Benar-benar asli banget. Buka lebar-lebar mata kalian, lihat baik-baik. Ini adalah tanda pemimpin Longmen. Sekarang berani meragukan nanti. Kalian akan kena batunya. Ambil semangkuk air garam untuk merendam. Hei Han, saran aku jangan macam-macam. Kalau setelah direndam nggak ada apa-apa, aku akan sujud dan ketuk kepala 3 kali. Oke, itu kata kamu ya. Lihat kan. Cepetan sujud dan ketuk kepala. Ambil kalungnya, bersihkan, dan pasangkan ke aku. Kamu lama banget bersih-bersihnya. Dasar kamu rusak kalung aku. Aku cuma bersihin pelan-pelan. Kalungmu itu palsu. Kami nggak mengakui kamu sebagai pemimpin. Karena kalian sudah datang. Aku sebagai pemimpin Longmen mengakui. Kalian mau mengakui atau nggak tetap harus mengakui. Selamat datang pemimpin. Xiao Yuan. Kenapa kalungnya jadi bagus lagi? Kalung ini memang asli. Dasar kamu main-main lagi sama aku. Karena kamu bodong jadi aku. Aku senang aja. Nggak mungkin. Kalung ini tadi jelas-jelas catnya mengelupas. Aku kasih lapisan jus herbal. Ketemu air garam terjadi reaksi kimia. Jadi terlihat seperti berkarat. Kamu bikin aku ketawa. Kalau kamu main budaya, aku main fisik. Ayo Hu Tou, cari mati. Kamu. Dengar-dengar Li Xiao kebanyakan main. Muda-muda udah gak bisa di situ. Ini resep rahasia, aku bantu sembuhin. Gak usah bilang makasih. Xiao Ju, Hu Tou gimana nih? Buatin alesan, masukin penjara. Kita pergi. Lepasin aku bilang lepasin. Kalian? Kamu lepasin aku? Tolong. Tolong jangan gini. Papa, aku pulang. Papa udah siapin makanan enak, ayo Xiao Ju duduk. Papa Liu, mama mana? Diusir ke desa. Walaupun anak itu dipaksa buat jelakuin itu. Tapi gak bisa tinggal di rumah lagi. Untungnya Xiao Yuan datang ke kantor aku. Kita baru bisa klarifikasi salah paham. Yun 11. Bukannya aku gak mau ketemu kamu. Sekretaris antarkan dia pergi. Kamu harus dengar penjelasan aku kalau aku bohong. Aku gak bakal mati tenang. Jangan sembarangan sumpah. Tapi Yun 11 kali ini.
Bisa jadi kesempatan. Kamu ada rencana apa? Aku mau bikin pengkhianat ketahuan, dan habisin mereka semua. Terus aku perlu ngapain? Usir aku keluar. Paman, kali ini kita bisa selamat, semuanya udah selesai. Aku mau resmi nikahin Yun 11 jadi istri aku. Ngapain kamu ngomongin ini? Yunxi malu. Yun 11, kamu terima kalung aku. Berarti kamu udah diakui sebagai nyonya masa depan Longmen. Kamu gak mau nikah sama aku, mau lari kemana lagi? Mau lari kemana lagi? Kamu kan Xiao Ju Longmen keluarga besar. Aku bisa lari kemana? Aku setuju sama pernikahan ini. Aku hormat sama ayah mertua. Oke, bersulang. Benar-benar tidak berguna, bahkan seorang pria pun tidak bisa Ayah, ditangkap. aku benar-benar tidak punya cara lain. Tolong bantu aku. Kalau bicara soal penyebabnya itu, karena wanita bermarga Zhao itu, dia merebut posisi yang seharusnya menjadi milikmu. Benar ayah, wanita bermarga Zhao itu. Zhao Yun 11 si jalang itu yang menghalangiku. Li Shaokun dan Hu Tou ini. Terlalu bodoh waktu itu, tangan sudah masuk ke keluarga Zhao. Tapi dia tidak berhasil meracuninya, lihatlah. Sekarang masalah ini jatuh ke tangan kita. Asal Zhao Yun 11 mati, maka aku bisa kembali ke Xiao Yuan. Untuk menghindari masalah, keluarga Lu sebaiknya tidak langsung terlibat. Tapi ayah angkatmu bisa dimanfaatkan. Kamu sebenarnya sudah menghina siapa? Industri keluarga Li kami dihancurkan. Anak perusahaan satu persatu bangkrut. Sekarang perusahaan induk hampir tidak bisa bertahan. Jangan pukul lagi itu semua karena Xiao Yuan si brengsek. Keluarga Zhao di belakangnya membantu. Bagaimana kalau kita akuisisi keluarga Zhao? Hampir tidak punya uang untuk makan. Mana ada uang untuk akuisisi keluarga Zhao? Ayah, jangan pukul lagi, tidak mungkin. Bukankah kita orang terkaya di Jiangzhou, ayah? Jangan sembunyikan lagi, berikan uangnya padaku. Aku akan membunuhnya. Kamu anak durhaka. Ayah. Apa yang terjadi, ayah? Bagaimana kondisi ayahku? Tuan marah dan tertekan. Jangan biarkan dia terstimulasi lagi. Dan juga tuan muda. Laporan pemeriksaan kesehatanmu yang terakhir sudah keluar. Tidak baik, jangan mengutukku. Berikan padaku untuk dilihat. Apa artinya ini? Kedepannya kamu mungkin tidak bisa melakukan hubungan suami istri lagi. Ayah, jangan menakut-nakutiku. Ayah. Keluarga Li akhirnya jatuh. Keluarga Lu di Jiangzhou naik satu tingkat. Masih ayah yang bijak memanfaatkan kesempatan untuk akuisisi industri keluarga Li. Li Shaokun itu masih mengganggumu. Seperti anjing yang tidak bisa diusir. Kamu harus ingat baik-baik, tujuanmu adalah menjadi pemilik Longmen. Aku tahu ayah. Hai Mei, kamu akhirnya keluar. Saya sudah beberapa hari tidak makan. Ada uang tidak, pinjamkan sedikit. Ambilkan saya sesuatu untuk dimakan. Jangan datang ke rumah saya lagi, melihatmu saja saya mual. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Mau makan bakpao? Mau makan bakpao. Pergi ke makam orang tuaku dan sujud minta maaf. Saya akan pertimbangkan untuk memberimu jalan hidup. Saya sujud, saya berlutut dan sujud. Siniwa ini gara-gara, Lu Hai Mei si jalan itu dia yang menghajat saya. Saya ingin makan bakpao. Lu Hai Mei. Selanjutnya giliranmu. Xiao Yuan, kenapa kamu membawa saya ke sini dengan misterius? Pergi mencoba gaun pengantin. Saya ingin hari pernikahan kita juga ditetapkan pada tanggal 8 Agustus, bersamaan dengan upacara penobatan Longmen saya. Apakah kamu pernah belajar bagaimana membuat wanita senang? Yun 11. Saya ingin kamu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Xiao Yuan. Saya keluar dengan tergesa-gesa, saya belum merias wajah. Meskipun kamu tidak merias wajah di mata saya, kamu tetap yang paling cantik di dunia. Xiao Yuan, saya tidak peduli apakah kamu adalah putra mahkota Longmen atau dokter pribadi saya. Saya juga tidak tahu kapan mulai menyukaimu, tapi melihatmu bersama wanita lain, saya akan cemburu kamu di luar, bersama orang jahat lain. Mau kemana? Merias wajah.
Zhao Yun 11. Apa yang tidak bisa saya dapatkan kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Kita lihat saja nanti. Di mana Nyonya Muda? Masih di atas sedang merias wajah belum turun. Sial. Putra Mahkota. Segera kumpulkan semua departemen untuk mencari Nyonya Muda dengan segala cara. Ya. Ayah angkat setelah saya menjadi istri putra mahkota Longmen. Anda akan menjadi ayah angkat putra mahkota Longmen. Setelah ini Anda akan mendominasi di semua cabang. Waktu itu saya ceroboh. Kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal putra mahkota Longmen? Itu sebenarnya tidak Dia keluarga Long. bermarga Xiao bukan keluarga Long sama sekali. Kamu juga tidak bertanya. Kamu melihat kalung itu dan langsung mengakuinya. Saya berbeda dengan Hutou. Saya hanya mengakui keluarga Long. Dia orang luar, apa haknya mewarisi Longmen? Ayah angkat saya curiga kalung itu dicuri. Saya bantu kamu mendekatinya, kamu bantu saya selidiki. Bagaimana asal-usul kalung itu? Terima kasih ayah angkat, saya pasti selidiki sampai jelas. Tuanku, cepat pikirkan cara. Tuanku, Nyonya Muda sudah ditemukan. Yun 11, syukurlah kamu kembali. Yun 11, kamu baik-baik saja kan? Anakku tahu siapa yang menculikmu. Tidak tahu, saat itu saya menghirup asap bius. Tenggorokan saya. Tenggorokanmu pasti akan saya sembuhkan. Masuk. Tuanku, Anda memanggil saya. Di mana menemukan Nyonya Muda? Di dekat villa. Waktu itu hanya Nyonya Muda sendiri di sana. Sepertinya dia melarikan diri sendiri, ada luka di tubuhnya. Kami segera membawanya kembali. Turunlah. Baik. Luka ini bukan baru hari ini. Tuanku. Ayah meminta Anda turun untuk berbicara. Xiao Yuan, lihat kali ini bagaimana kamu lolos dari genggamanku. Ayah angkat, bagaimana ini? Bagus, sangat bagus. Cabang kami mewarisi seni penyamaran selama ratusan tahun. Asal tidak terkena air pasti tidak akan ketahuan. Saya mengerti ayah angkat. Saya jamin akan menyelesaikan tugas dan menangkap Xiao Yuan. Kasus penculikan Yun 11 hari ini. Semakin saya pikir semakin takut. Pasti masih ada orang di cabang yang tidak menerima dia sebagai Nyonya Muda. Tuanku, begini pikir saya. Karena Anda sudah mengaku Yun 11 dari keluarga kami. Maka segeralah menikah. Agar semua cabang benar-benar menerima Yun 11 sebagai Nyonya Muda. Bagaimana pendapat tuanku? Tuanku. Tidak usah buru-buru paman. Upacara pernikahan itu tidak perlu terburu-buru. Tuanku, apa maksud Anda? Bukannya kalian sudah memilih gaun pengantin? Hari ini sudah larut, saya pulang dulu. Lalu bagaimana dengan Yun 11? Biarkan dia istirahat di rumah tinggal beberapa hari juga tidak apa-apa. Kenapa? Sikap yang master terhadap Yun 11 tiba-tiba jadi dingin. Xiao Yuan, kenapa kamu tinggalkan aku sendirian di rumah ayahku? Kunci sidik jari yang baru diganti minggu lalu tidak bisa kamu buka. Aku lupa. Aku capek, biarkan aku masuk. Xiao Yuan, kapan kita menikah? Buru-buru apa pernikahan sekali seumur hidup tidak bisa dilakukan terburu-buru. Aku ingin cepat. Aku ingin cepat menjadi istrimu. Tunggu sampai aku sembuhkan penyakit jantungmu. Kalau suaraku tidak sembuh bagaimana? Obat penyakit jantungmu sudah diminum. Obatku? Aku ambilkan untukmu. Bodoh 2 butir setiap hari, jangan lupa minum. Cepat minum, aku lihat kamu minum. Apa yang harus aku lakukan? Obat ini. Minum seharusnya tidak apa-apakan. Young Master and men carry saya. Dari hari ini catat kemana Nyonya Muda pergi, siapa yang dia temui. Semua detail laporkan padaku. Ya, Jangan sampai dia tahu. mengerti. Halo Tuan Xiao. Kerja bagus, sepertinya kamu memang berbakat jadi porter. Terima kasih pujian Tuan Xiao. Yun 11.
Lihat dia seperti anjing kan? Sangat mirip Dudu. Gonggong. Benar-benar anjing yang baik. Yang Master. Sudah ketemu tangan Nyonya Muda. Beberapa hari ini, sering menelepon ke satu tempat. Bawa beberapa orang malam ini kita ke sana. Ya. Yun 11 malam ini aku ada acara. Tidak bisa mengantarmu pulang, kamu pulang sendiri ya. Aku takut sendirian. Kamu. Antar Nyonya Muda pulang. Hei. Katanya perempuan ini punya penyakit jantung jangan-jangan kambuh. Bos bilang dia punya nilai manfaat. Dia yang kayak gitu udah lama pengen aku jotos. Mending jangan deh. Kelihatannya udah kayak mau mati. Xiao Yuan. Cepetan kabarin bos. Lo bisa pergi sekarang. Cewek brengsek ini nganggap aku kayak anjing. Li Xiaokun, lo mau ngapain? Lo berani mukul aku. Sana sujud sama aku kayak anjing. Lo nyari mati ya? Aku mukul lo sampai lo teriak. Entar Xiao Yuan balik, lo bakal kena batunya. Xiao Yuan, tolongin aku. Li Xiaokun pengen bunuh aku. Xiaoyuan, kok lo baliknya cepet banget. Li Xiaokun, lo berani ganggu orang aku. Kayaknya lo gak mau jadi anjing penjaga yang benar. Bukan aku mau jadi anjing penjaga. Aku cuma gak sengaja nyentuh dia. Aku udah kasih lo kesempatan. Lo sendiri yang gak bisa jaga kesempatan itu. Jangan. Patahin kaki dia buat aku. Jangan, aku salah, maafin aku sekali ini aja. Maafin lo. Dulu waktu lo dateng mukul bapak aku, lo pernah mikir bakal kayak gini gak bawa dia keluar? Jangan kotori karpet rumah aku. Xiao Yuan. Aku gak bisa hidup tanpa lo. Jangan khawatir Yun 11, ada aku di sini. Minggu depan tanggal 8 Agustus aku naik tahta. Kita nikah aja. Xiao Yuan, aku sayang lo, ayah angkat. Oke, minggu depan nikah. Bagus. Ya? Lo bisa bunuh Zhao Yun 11 itu. Dia hidup, aku gak bisa tidur. Oke, aku lagi di luar kota. Tunggu aku balik ikut nikahan lo. Aku bakal selesain dia. Entar nih seluruh Longmen jadi milik kita. Ayah angkat, gak usah ngomong dulu, Xiao Yuan dateng. Yun 11, lo lupa minum obat lagi. Xiao Yuan, kita udah lama gak mesra. Kita tidur bareng malam ini ya? Yun 11, tunggu badan lo sembuh baru kita tidur bareng. Istirahat yang cukup. Baiklah. Segera kamu akan tahu. Tubuhku jauh lebih baik dari sampah itu. Yun 11. Putriku sayang, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Ayah, aku percaya Xiao Yuan. Tuanku bawahan mendapatkan kabar pasti. Hutou mungkin kabur dari penjara, sangat mungkin datang mengacau pernikahan. Atur pertahanan biar dia datang tapi tak bisa pulang. Baik, mengerti tuanku. Apa sebaiknya kita memanggil pasukan rahasia Longmen untuk melindungi acara penobatan tuanku? Xiao Yuan, bagaimana, aku sangat takut. Yun 11, jangan takut, ada aku di sini. Hutou, apa yang kamu lakukan? Minggir sana. Xiao Yuan, tanggal 8 Agustus sudah dekat. Cepat serahkan pusaka Longmen. Kalau tidak, aku akan membuat wanita ini mati di tempat. Xiao Yuan, tolong aku. Hutou kabur dari penjara, dosanya semakin berat. Kamu tidak takat menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Aku Hutou sudah tidak punya apa-apa lagi, cuma nyawa busuk ini. Kalau tidak mencoba, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Serahkan kalungnya. Kalung itu berguna buat kamu. Jangan banyak bicara, wanita ini tidak penting buat kamu. Tidak terlalu penting. Xiao Yuan, kamu bilang apa? Apa? Xiao Yuan, aku tidak salah dengarkan. Bukan ini istri muda Longmen yang kamu tetapkan sendiri. Menukar kalung untuk dia tidak sepadan. Xiao Yuan, kamu brengsek. Sialan, kamu bahkan tidak berguna sedikit pun. Mending aku bunuh kamu dulu.
untuk melampiaskan amarahku. Xiao Yuan tidak menyangka kamu hanya mementingkan kekuasaanmu sendiri. Orang hina yang tidak peduli nyawa istrinya sendiri. Xiao Yuan, aku sangat sedih. Xiao Yuan, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku ini istri muda Longman, istri kamu. Istri muda Longman. Kamu pantas. Tuanku. Kamu Lu Haimei bukan Yun 11. Ya, aku memang bukan Zhao Yun 11. Tapi aku istri Xiao Yuan. Istri muda Longman. Kamu sudah apa dengan Yun 11? Hansan dari Longman tiba. Murid-murid Longman menyambut Hansan. Wang Fuping, kau berani sekali. Hansan, aku telah bekerja keras untuk keluarga Long. Mengapa kau mengatakan itu menipu dan menyembunyikan kebenaran? Membunuh nyonya muda, membunuh tuan muda. Dosa mana yang tidak cukup untuk menghukum matimu? Pemimpin, kau berani melakukan hal yang sangat melanggar aturan. Si sampah keluarga Zhao, apa hakmu untuk menuduhku? Dan kau jangan pikir, hanya karena kau memakai kalung Longman kau hebat. Tapi kau bermarga Xiao, aku ingin bertanya. Dari mana kau dapatkan kalung itu? Aku tidak perlu memberitahumu. Mencuri warisan Longman. Haruslah orang keluarga Long. Apa hakmu untuk membuatku tunduk? Aku bilang dia punya. Menghormati kakek Long. Kakek, kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, upacara warisanmu akan dirusak oleh orang-orang bodoh ini. Kakek Long hak waris keluarga Long. Kau berikan kepada orang luar. Apa artinya sebuah marga? Selama dia memiliki darah keluarga Long, dia adalah pewaris sah Longman. Dia memiliki darah keluarga Long. Kakek, kenapa aku tidak tahu ini? Nah, dulu ketika ibumu membawamu melarikan diri kau masih kecil. Dia benar-benar memiliki darah keluarga Long. Dulu keluarga Long mengalami bencana besar. Ketika menantuku membawa cucuku melarikan diri. Dikhianati oleh orang jahat. Pasangan bermarga Xiao yang membesarkannya. Kalau begitu kakek dia adalah cucumu sendiri. Kakek, kau benar-benar kakekku. Cucu tidak berbakti, cucu bersujud kepada kakek. Bangun, 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 cepat bangun. Semua gerak-gerikmu selama ini di luar. Aku tahu semuanya. Kau adalah anak yang baik dan benar. Kau layak mewarisi Longman. Dan mampu mengembangkan Longman. Aku buta hampir membunuh tuan muda. Aku sangat bersalah, mohon hukuman tuan muda. Bangunlah, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Lu Haimei serahkan padamu untuk menanganinya. Jangan khawatir muda tuan, aku pasti akan menangani si wanita jalang ini. Dengan baik, ayo bawa dia pergi. Tunggu muda tuan, ada lagi yang perlu diperintahkan. Di mana Zhao Yun 11? Mencari aku. Yun 11. Kakek, kalau Anda adalah kepala keluarga Longman, bagaimana bisa Anda juga dikurung di penjara seperti saya? Anak bodoh Pendra Pulau Terpencil itu sebenarnya adalah salah satu markas keluarga kita. Dan ini adalah takdir yang mempertemukan kita di sana. Memberi saya 3 tahun untuk membesarkanmu. Cucu berterima kasih atas bimbingan kakek. Yun 11 cepat sapa kakek. Cucu menantu menyapa kakek. Anak baik, semuanya anak baik. Melihat cucuku menikahi pasangan yang cantik. Setelah upacara penerusannya, saya si tua ini harus kembali menikmati hidup. Kakek, aku tidak tega meninggalkanmu. Saya hari ini di sini, secara resmi menyerahkan semua kekuasaan Longman padamu. Hansan, kamu tinggal untuk membantunya. Kepala Kilyarga Ten Ang Bawahan akan membantu muda tuan. Untuk membangkitkan Longman Kuku menantu yang baik. Semangat. Beri si bocah nakal ini anak laki-laki yang gemuk. Dan bawa anak itu untuk menemui kakek. Semua menurut kakek. Kamu ini kenapa sih? Ayah, aku sangat kesakitan. Sepertinya ada 100 cacing di tubuhku. Aku tidak tahan lagi, ayah. Tolong aku. Sekarang semua orang melihat. Kamu ini sudah berbuat apa? Ayah, tolong aku hampir mati kesakitan. Tolong aku. Coba pikir baik-baik, apakah kamu makan sesuatu yang tidak bersih? Aku seharian tidak makan. Tidak mungkin. Aku tahu itu Xiao Yuan. Xiao Yuan memberiku sesuatu yang tidak seharusnya aku makan. Bodohnya kamu, dia kasih apa saja kamu makan. Saat itu aku adalah Zhao Yun 11. Zhao Yun 11 yang sakit-sakitan itu, setiap hari harus minum obat. Xiao Yuan dia setiap hari memaksaku minum obat.
Ternyata dia sudah tahu kalau aku bukan Zhao Yun 11. Obat yang dia berikan padaku pasti racunnya. Ayah, tolong selamatkan aku. Aku tidak mau mati, kumohon ayah. Cepat pergi minta tolong pada Xiao Yuan. Tuan muda, tolong selamatkan putriku. Keluarga Lu sudah lama membelot dari Longmen, aku bukan tuan muda kalian lagi. Keluarga Lu sudah sadar kesalahan, beri kami kesempatan lagi. Pergi. Tuan muda, kau tegas sekali ya. Lu Haimei menghancurkan keluargaku. Membalasnya dengan begini sudah ringan. Kau tega sekali. Kau bisa teknik akupuntur. Hanya belajar sedikit teknik pijat Tiongkok. Awalnya cuma buat kesehatan, tak disangka malah dipakai buat orang jahat. Teknik ini adalah rahasia Longmen. Nenek moyangku diusir dari Longmen karena mencoba mencuri ilmu ini. Aku sudah berusaha keras tapi tidak bisa mempelajarinya. Belajar teknik ini harus punya bakat khusus dari darah Longmen. Pantas saja kau keturunan Long. Kukira kau cuma orang lemah yang butuh perlindungan. Keluarga Lu kalah. Tuan muda, bagaimana dengan orang ini? Bawa ke pemakaman. Biarkan dia merawat makam orang tua angkatku seumur hidup. Baik, Tuan muda. Bagaimana kau tahu kalau wanita di sampingmu bukan aku? Aku langsung tahu saat pertama kali melihatnya. Serius. Serius cara kalian merayu itu. Sangat berbeda. Apalagi topeng kulit di wajahnya direndam obat. Aku langsung menciumnya. Lalu, kau menyentuhnya selama ini. Tidak, makanya saat melihatmu. Aku tidak bisa menahan diri. Li Xiaokun, Lu Haimei. Kok kau belum mati? pergi, jangan kotori pintu rumahku. Kau mau kemana? Aku mau cari Xiao Yuan. Kalian bertengkar. Aku tahu dia akan cepat bosan padamu. Kau gila ya, kok bisa jadi begini? Itu yang harus kau tanya pada Zhao Yun 11. Kenapa kamu bisa mendapatkan cinta Xiao Yuan, sementara aku hanya bisa menerima penindasannya? Karena aku benar-benar mencintainya. Benar-benar mencintai Xiao Yuan. Aku mohon cepat berikan aku penawarnya. Aku benar-benar tidak tahan lagi Xiao Yuan. Tidak ada penawarnya. Xiao Yuan, aku benar-benar mohon padamu Xiao Yuan. Kamu memperlakukan aku seperti ini, lebih baik bunuh aku saja. Aku tidak akan membunuhmu, juga tidak akan membunuh Li Xiaokun. Aku ingin kalian hidup. Melihat aku hidup bahagia. Xiao Yuan, Tuan muda, wanita ini akan segera aku bawa. Jangan biarkan dia mati. Memahami Li Xiaokun juga akan aku awasi. Memastikan sisa hidupnya dihabiskan dalam penyesalan dan penyesalan. Xiao Yuan, aku sudah menyesal. Xiao Yuan, aku sudah menyesal sampai hampir mati Xiao Yuan. Tuan muda, besok adalah tanggal 8 Agustus, hari pelantikanmu. Dan juga hari aku resmi menikahimu. Oh ya Tuan muda, ada kabar gembira lagi. Selamat Tuan muda mendapatkan garis keturunan naga. Aku sendiri adalah dokter, istriku hamil, aku pasti tahu. Bayi. Denganmu ini adalah 3 kebahagiaan sekaligus. Senyum ya.